permasalahan pokok di daerah ini. Nah, yang kita lakukan di sini adalah dengan komunikasi sosial. Sebagai salah satu. Ya, seperti apa misalnya, Pak? Komunikasi sosial untuk menjelaskan kepada masyarakat apa sesungguhnya yang terbaik bagi masyarakat Papua. Ya, di sini banyak mempertanyakan apakah TNI di sini ini akan memburu kelompok bersenjata. Tidak. Kami di sini tidak memburu kelompok bersenjata. Kami datang di sini untuk membantu pemerintah daerah untuk membangun daerah ini. Kalau misalnya ada kelompok bersenjata yang datang, ya mari kita bicara. Gitu ya. Tapi ya kalau kami diserang tentunya itu hal yang lain, gitu kan? Ya kita tidak menghendaki juga ada prajurit kita yang korban. Sehingga kami berkomitmen ya tidak boleh ada lagi darah yang menetes di Papua ini, ya supaya pembangunan ini bisa jalan. Program pemerintah sudah membangun jalan trans Papua, baik itu dari Timika, selewat Waka, Wagete, terus sampai ke Nabire, tolong didukung. Ini demi kita bisa mengatasi kesulitan masyarakat. Harga begitu tinggi, karena harus pakai pesawat. Begitu juga dari Mumugu Batas Batu sampai Wamena. Ya tolong didukung. Kasihan masyarakat ini. Harga terus akan mahal, tidak akan bisa jadi murah. Karena biaya pengangkutannya pakai pesawat semua. Demikian juga jalan yang dari Merauke sampai ke Pegunungan Bintang, yang nanti juga akan tembus sampai ke Jayapura. Semua ini untuk masyarakat Papua. Nah, pendekatan-pendekatan yang akan kami sampaikan di sini adalah bagaimana kita menjelaskan program-program pemerintah ini agar bisa dimengerti. Demikian. Nah, selama Panglima bertugas di sini kan pernah menjadi Danrem. Meskipun wilayahnya skopnya agak lebih kecil. Apa perbedaannya Panglima waktu menjadi Danrem dengan Panglima yang dengan sekarang sebagai Panglima? Ya, perbedaannya tentunya luas tanggung jawab ya. Kalau saya waktu itu Danrem 172 di Jayapura, wilayah saya tentunya hanya wilayah Korem. Kalau sekarang ini kan saya sebagai Pangdam 17 Cendrawasih, wilayah saya makin luas. Papua. Seluruh Papua. Demikian. Berarti tentu tanggung jawabnya akan semakin lebih besar. Ya, tanggung jawabnya akan lebih besar, tetapi saya akan dibantu oleh para Danrem. Dari Kodam ini sampai ke Babinsa yang ada di kampung, kita sama langkahnya. Ya, satu pemikiran semua, yaitu mendukung pembangunan Papua. Untuk pembangunan Papua. Baik, Panglima, satu pertanyaan saya yang ini, bahwa sekarang kan yang terkait dengan pembebasan pilot Susi Air, perkembangannya seperti apa, Panglima? Dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan ke depan? Sekarang sudah masuk 3 bulan lebih pembebasan Sandra ya. Kita lakukan. Sandra masih ada di sana dan kita lihat di video Sandra juga dalam kondisi sehat. Saya senang. Ya, saya terima kasih kepada Ade Egyanus Kogoya yang merawat Sandra dengan baik, karena memang dia berhak juga untuk hidup, berhak juga untuk diperhatikan. Ya, saya terima kasih. Dari foto itu, dari video, dia dalam keadaan sehat. Nah, kita juga sedang berusaha untuk terus berkomunikasi, menyamakan pemikiran kita. Bahwa penyanderaan ini sesungguhnya berakibat yang tidak baik bagi masyarakat khususnya. Masyarakat di Paro akhirnya bisa mengungsi. Mereka harus menderita di pengungsian. Akibat ini, masyarakat yang di Koroptak, di Mugi, Yal, Dal, Yigi, semua mereka terpaksa harus mengungsi semua. Takut semua dengan kejadian ini. Tentunya ini hal yang tidak inginkan. Kita tidak inginkan. Kita berharap masyarakat bisa hidup dengan baik, bisa semakin maju di situ, ya. Tetapi dengan adanya kejadian ini, penyanderaan ini, tentunya masyarakatlah yang menanggung penderitaannya. Kemudian ada ancaman akan dibunuh. Saya pikir ini tidak boleh terjadi. Kita jangan menumpahkan lagi darah di tanah Papua ini. Darah siapapun tidak boleh lagi menetes di tanah ini. Tanah ini tanah diberkati. Jangan dilumuri lagi dengan darah. Mari kita jaga tanah yang diberkati ini, agar berkat-berkat Tuhan terus melimpah dan bisa dirasakan, dinikmati oleh seluruh masyarakat.
Kalau Egyanus mengancam keterlibatan dunia internasional, saya pikir juga tidak. Karena negara Indonesia Negara berdaulat. negara yang berdaulat, dan kedaulatan dari Sabang sampai Merauke ini dihormati seluruh Betul. negara di dunia. Kalaupun mereka akan ikut campur, mereka akan izin kepada pemerintah. Tidak akan mereka begitu saja datang. Iya. Ya. Jangankan ikut campur, ya. Untuk kepentingan-kepentingan yang resmi saja, yang tidak bermasalah, itu harus Ada izin izin, juga. betul. Dan ini berlaku di semua negara. Iya. Kedaulatan negara itu dihormati, diakui. Iya. Sehingga saya pikir terlalu berlebihan apabila menginginkan dunia internasional ikut campur hanya dengan satu pilot itu saja. Tidak. Iya. Ya, kedaulatan negara itu tidak Jauh, bisa betul. ya digadaikan dengan satu orang pilot itu saja. Tetapi kita akan terus berusaha untuk berkomunikasi agar kesalahpahaman ini bisa kita selesaikan dan pilot ini bisa dibebaskan. Saya himbau kepada adik Egyanus dan semua yang ada di sana untuk bebaskan saja. Yeah. Toh tidak ada gunanya, justru ini semakin membuat masyarakat semakin tertinggal, semakin menderita. Satu, Panglima, pesan buat masyarakat di tanah Papua. Pesan saya kepada seluruh masyarakat di Papua, mari kita bersama-sama untuk membangun daerah ini. Mari bersatu padu kita untuk mengambil bagian. Ya, ruang partisipasi yang diberikan oleh pemerintah tolong dimanfaatkan. Iya. Ya, semua ini untuk kebaikan masyarakat Papua. Masalah di Papua ini tidak akan bisa diselesaikan apabila masyarakat Papua tidak mengambil bagian dalam penanganan setiap permasalahan di daerah ini. TNI, Polri, pemerintah Indonesia akan terus berupaya untuk membangun daerah Papua ini menjadi lebih baik. Dan kita akan kawal terus kepentingan masyarakat di Papua ini agar apa yang menjadi mimpi, harapan masyarakat Papua untuk menjadi masyarakat yang maju, masyarakat yang lebih sejahtera, bisa kita wujudkan. Dan saya pesan lagi satu, hari ini semua negara di dunia sedang berupaya untuk berdamai semuanya. Tidak ada yang mau perang. Sehingga kalau ada yang perang akan berusaha didamaikan. Jadi kita di Papua ini marilah kita ciptakan damai di Papua ini. Bukan menciptakan perang. TNI tidak akan menciptakan perang di daerah ini. Tapi TNI akan menciptakan damai di tanah Papua ini. Masyarakat Papua, saya mohon untuk bantu kita ciptakan, kita wujudkan damai di tanah Papua ini. Terima kasih Panglima. Itulah tadi bincang-bincang kami dengan Panglima Kodam 17 Cendrawasih. Kita doakan beliau bersama seluruh jajaran agar dapat menciptakan kedamaian di tanah Papua sehingga tanah Papua ini bisa makin maju lagi. Sampai bertemu di waktu dan kesempatan yang lain.